Baik, jadi di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan mengenai metode-metode dalam pembelajaran kurikulum darurat. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rika Fikri Darmawan dengan NIM 2112021148 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Komangda Pratiwi dengan NIM 2112021168. Dan di sini kami akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu metode-metode pembelajaran kurikulum darurat, daring method, blend learning method, dan juga home visit method. Baik, jadi pembelajaran dalam kurikulum darurat itu bisa menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu daring method atau pembelajaran dalam jaringan yang bisa dilakukan secara online. Dan yang kedua yaitu blend learning method, yaitu pembelajaran campuran yang menyampurkan pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran online atau e-learning. Dan yang terakhir yaitu home visit, yaitu para pengajar bisa melakukan kunjungan ke rumah siswa dalam jadwal yang telah ditentukan. Baik, jadi yang pertama yaitu metode pembelajaran daring. Jadi metode pembelajaran daring itu merupakan singkatan dari dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Jadi daring adalah terjemahan istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Jadi dalam penerapannya, pembelajaran daring dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah disediakan. Segala bentuk materi pembelajaran didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilaksanakan secara online. Dan sistem pembelajaran melalui daring dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo, dan juga Zoom. Jadi selama pelaksanaan model daring, peserta didik memiliki keleluasaan waktu untuk belajar. Peserta didik juga dapat belajar kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi oleh ruang dan juga waktu. Peserta didik juga dapat berinteraksi dengan guru pada waktu yang bersamaan seperti menggunakan video call atau live chat. Dan pembelajaran daring dapat disediakan secara elektronik menggunakan forum atau message. Dan pembelajaran daring ini juga memiliki berbagai manfaat, yaitu baik pelajar dan juga pengajar bisa menjadi lebih melek teknologi karena seluruh hal yang dilakukan dalam pembelajaran daring ini memerlukan teknologi. Yang kedua yaitu mengembangkan keahlian dan skill. Siswa bisa mengembangkan seluruh skill yang mereka miliki tanpa ada batasan. Dan yang ketiga yaitu melatih berpikir secara mandiri karena siswa dituntut untuk menjadi aktif, kreatif, dan juga inovatif dalam pembelajaran ini. Yang selanjutnya, siswa bisa menambah banyak pengalaman, entah itu dari mengembangkan skillnya atau yang lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu menjadi lebih hemat karena para siswa tidak perlu mengeluarkan biaya transport lagi untuk pergi ke sekolah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan dari metode pembelajaran kurikulum darurat. Yang pertama ada kelebihan, tidak terbatas jarak, mencegah penularan COVID-19, tidak perlu repot untuk bertemu secara langsung, gratis dan bisa digunakan oleh banyak orang, mempercepat proses pembelajaran seperti mengirim file, googling, dan lain sebagainya, mempermudah proses interaksi antar guru dan siswa, dan yang terakhir, terus mengalami perkembangan. Yang kedua ada kekurangan, memerlukan koneksi internet yang cukup cepat dan stabil, membutuhkan perangkat pintar seperti Android atau laptop yang memadai. Bagi sebagian siswa, pembelajaran daring tergolong sulit dan susah untuk dipahami. Yang keempat, bisa disalahgunakan untuk pemalsuan identitas. Dan yang terakhir, tidak adanya interaksi secara langsung yang bisa menghambat proses belajar. Yang kedua ada metode pembelajaran blended learning. Blended learning merupakan pembelajaran menggabungkan berbagai macam metode pembelajaran konvensional dengan belajar secara online. Metode ini bukan hal yang baru, namun metode pelengkap metode belajar atau e-learning. Di metode ini fokus utamanya adalah pelajar diharapkan dapat mandiri untuk bisa bertanggung jawab dan menyelesaikan pelajarannya. Dan juga pembelajaran ini
mengkombinasikan pengajaran secara langsung dan belajar mandiri melalui online. Pelajaran ini juga berbasis komputer, artinya adalah pembelajaran menggunakan pendekatan teknologi pembelajaran dengan kombinasi sumber-sumber belajar tatap muka dengan pengajar. Media yang digunakan untuk metode pembelajaran ini adalah media komputer, telepon seluler, konferensi video, dan lain sebagainya. Maka, peserta didik akan semakin termotivasi untuk melakukan kegiatan belajar secara mandiri. Peserta didik juga mudah bertanya di dalam forum diskusi dengan guru maupun dengan peserta didik yang lainnya. Yang terakhir ada manfaat dan tujuan blended learning. Yang pertama, belajar menjadi lebih fleksibel dengan pembelajaran campuran. Murid bisa belajar lebih fleksibel daripada pembelajaran secara konvensional di mana murid diharapkan bisa lebih santai ketika belajar. Yang kedua, interaksi dan keterlibatan siswa meningkat saat siswa sudah akrab dengan teknologi dan menjadi bagian kehidupan dari sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan hasil dan minat bakat belajar yang dibandingkan dengan metode pembelajaran yang hanya satu macam. Blended learning mampu meningkatkan hasil dan minat belajar siswa. Yang keempat, partisipasi siswa meningkat di pembelajaran konvensional. Siswa akan cenderung berperan pasif dalam pembelajaran karena siswa pada saat belajar tradisional ini pusatnya hanya pada pengajar. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari blended learning. Yang pertama ada kekurangan. Sulit diterapkan jika sarana dan prasarana tidak mendukung. Yang kedua, tidak meratanya fasilitas belajar yang dimiliki peserta didik. Yang ketiga, akses internet yang tidak lancar akan menghambat proses pembelajaran. Dan yang terakhir, guru harus selalu mendesain pembelajaran yang menarik untuk didiskusikan secara online. Dan yang terakhir ada kelebihan dari blended learning. Yang pertama, lebih menghemat waktu dan biaya. Pembelajaran lebih efektif dan efisien. Pembelajaran tidak terbatas ruang dan waktu. Peserta didik mudah dan peserta didik juga leluasa mempelajari materi secara online. Guru dan peserta didik dapat berdiskusi dan berinteraksi di luar jam tatap muka. Yang ketujuh, guru dapat mudah menambahkan materi pembelajaran dengan fasilitas internet. Nomor 8, dapat memperluas jangkauan pembelajaran dan penelitian. Yang kesembilan, hasil belajar lebih optimal. Dan yang terakhir, meningkatkan daya tarik peserta didik dalam belajar. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran home visit. Jadi, pelaksanaan home visit dapat menjadi proses pembelajaran di masa pandemi untuk memantau perkembangan anak di rumah, sehingga dapat mewujudkan aktivitas anak dan peran bimbingan orang tua saat belajar di rumah. Aktivitas anak dalam belajar mandiri dapat diawasi melalui pemberian tugas dan kegiatan kunjungan rumah atau home visit. Kegiatan home visit ini dilakukan oleh guru sebagai usaha agar pembelajaran tetap dapat berjalan dan berlangsung dengan keterbatasan aktivitas belajar di sekolah, agar guru selalu dapat melihat pengembangan potensi, minat, dan bakat peserta didik dimanapun dia berada, walaupun berada di rumah sekalipun. Dan juga dalam penerapannya, metode ini mirip sekali seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi, pengajar mengadakan home visit di rumah pelajar dalam waktu tertentu yang sudah dijadwalkan. Dengan demikian, materi yang akan diberikan kepada siswa bisa tersampaikan dengan baik karena materi pembelajaran dan keberadaan tugas yang diberikan bisa terlaksana dengan baik. Ada juga kelebihan dari pembelajaran home visit ini, yaitu yang pertama, mendapatkan gambaran lebih utuh tentang kehidupan dan keseharian siswa di lingkungan keluarga dan juga lingkungan sosialnya, karena pengajar bisa melihat langsung bagaimana interaksi antara orang tua dan siswa selama mereka di rumah. Dan yang kedua yaitu home visit memiliki kelebihan karena guru bisa berinteraksi langsung dengan orang tua siswa dan juga
pengajar bisa menggali informasi sekaligus mengukur tingkat komitmen mereka terhadap pendidikan anak mereka. Jadi itu akan menepis jarak antara guru dan juga orang tua siswa. Yang ketiga yaitu membuka komunikasi dan menjalin kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah. Karena di sini sangat diperlukan kerjasama orang tua agar bisa pembelajaran ini berlangsung dengan lancar. Dan yang keempat yaitu memecahkan persoalan dan hambatan yang dihadapi siswa secara lebih komprehensif. Karena pengajar bisa langsung datang ke rumah dan bisa mengurangi hambatan yang ada dalam siswa tersebut. Dan yang terakhir yaitu home visit bisa memangkas jarak emosional antara guru dan orang tua siswa, karena dengan adanya home visit ini akan menambah komitmen dan juga kedekatan komunikasi antara pengajar dan juga orang tua siswa. Tetapi ada juga kekurangan dari pembelajaran home visit ini, yaitu yang pertama dari segi sumber daya. Metode ini memerlukan banyak waktu, biaya, dan juga tenaga yang lebih ketimbang dari metode yang lain, karena pengajar harus mendatangi rumah dari siswa satu persatu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang kedua yaitu home visit melibatkan peran kedua belah pihak, yaitu guru dan juga orang tua. Kesediaan guru dan kesediaan orang tua untuk menerima, karena sangat mungkin ada orang tua siswa yang enggan untuk dikunjungi, entah itu dengan alasan kesehatan atau alasan privasi. Dan yang ketiga, tetap terdapat peluang sebagian informasi penting tidak diberikan orang tua siswa, karena karakter personal yang berbeda-beda. Dan juga ada kalanya metode home visit ini terkendala karena orang tua sudah menyiapkan atas pertanyaan yang diajukan oleh guru, jadi guru tidak bisa menggali informasi secara leluasa dan juga secara menyeluruh. Jadi kesimpulannya, dengan model pembelajaran kurikulum darurat saat ini ada beberapa peserta didik yang menerima pembelajaran kurikulum darurat. Alasannya karena model pembelajaran kurikulum darurat jauh lebih santai, lebih menyenangkan, lebih fleksibel, efisien, singkat, dan lebih praktis, lebih cepat, tepat, aman, mudah, hemat waktu, dan juga hemat tenaga. Cara itu juga bisa dilakukan dengan jarak jauh tanpa harus berkumpul dan bertemu di tempat yang sama. Selain itu, manfaat dari model pembelajaran kurikulum darurat adalah orang tua juga bisa mengawasi anaknya belajar dan membuat siswa atau guru menjadi lebih melek teknologi, mempercepat era 5.0, dan meningkatkan kemampuan di bidang ilmu teknologi, baik itu untuk pengajar dan juga siswa. Siswa juga menjadi lebih kreatif dalam menyelesaikan tugas mereka, karena di sini siswa dituntut untuk menjadi lebih mandiri. Dan juga siswa dapat mengkondisikan diri senyaman mungkin untuk belajar tanpa aturan yang formal, karena mereka berada di rumahnya masing-masing. Dan mereka juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk berbagai hal, dan itu merupakan salah satu inovasi yang bagus dan perlu ditingkatkan dalam proses digital, mengingat perlu dikuasainya sistem informasi teknologi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada era 5.0 yang serba canggih. Baik, sekian yang dapat kita jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya.